Sesaat lagi Anda akan menyimak obsesi obrolan seputar situasi Jepara yang dipersembahkan oleh Sinar Barokah, melayani grosir dan eceran, sedia aneka macam pakaian anak-anak, dewasa, dan lain-lain. Sinar Barokah, Pasar Bangsri 2, Blok A 16, Los, Pasar Lama, Gang 3, atau hubungi Mbak Yeni, handphone 085 200 108 721. Umpan pancing Pak Haji Ranto. Umpan pancing Pak Haji Ranto. Jual umpan, udang hidup, kilang-kilong. Dan juga menyediakan peralatan memancing serta menerima pesanan. Umpan pancing Pak Haji Ranto. Serobyong RT 1 RW 3 Blonggo. Telepon 085 325 225 902 atau WhatsApp 082 324 755 546. Ingat umpan pancing, ingat Pak Haji Ranto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Erlisa. Kembali lagi Dinda Kirana hadir di acara Obsesi Obrolan Seputar Situasi Jepara di edisi hari Selasa 6 Oktober 2020. Dan tentunya untuk sahabat Erlisa yang sudah menanti-nanti acara Obsesi, kita ketemu kembali di hari ini ya sahabat Erlisa. Thank you banget. Mungkin yang sudah stay di gelombangnya 94,7 FM, gimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap bahagia, selalu sehat dan nyaman bersama keluarga tercinta. Oke, yang mungkin di hari ini Anda sedang perjalanan jauh ya dan berada di luar jangkauan gelombang 94,7 FM, Anda bisa dengerin Radio Erlisa lewat streaming di www.erlisafmjepara.com. Terima kasih yang sudah live di Facebooknya Erlisa FM Jepara, dan silakan untuk Anda yang di hari ini Talkshow Obsesi kali ini pengen bergabung, ingin memberikan pendapat, komentar-komentar atau bertanya kepada narasumber, Anda bisa masuk lewat teleponnya di 02914299800. Sekali lagi 02114299800, atau bisa chat di nomor WA-nya, SMS juga bisa ya di 081205850804. Tema yang kita angkat di hari ini sahabat Erlisa yaitu terobosan para pedagang kecil Jepara di masa pandemi. Seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang sudah hadir. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang sudah hadir dan juga kepada sponsor pendukung ya. Sponsor pendukung, terima kasih, semoga berkah selalu dan lancar rezekinya. Ada Sinar Barokah dan juga Pak Ranto, jual umpan udang kilang-kilong, terima kasih, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Oke, sekarang langsung aja saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir di kesempatan Talkshow Obsesi kali ini. Yang pertama ya sahabat Erlisa, ada Mas Yohanes Sefta Adinata. Beliau ini adalah pengrajin dan pemain layangan yang luar biasa di Jepara. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Yohanes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya Mas ya. Amin, amin Mbak, amin. Iya, dibawakan layangan naga besar sekali. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada Miftahus Surur. Beliau ini adalah perajin layang-layang karangannya Welahan. Assalamualaikum. Yang mana? Oke, Mas Miftahus Surur kesini diantar Pak Petinggi. Waduh, rasanya kayak pejabat gede ya. Dikawal. Oke, lancar, berkah dan sehat selalu ya Mas Mif ya. Baik, itu tadi dua narasumber sudah Dinda perkenalkan untuk Anda. Selanjutnya sahabat Erlisa, ada
Mas Saiful Hasan Rizal. Nah, ini juga pemain layangan, hobi banget dengan layangan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Saiful Hasan. Waalaikumsalam Maskernya warahmatullahi dong. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. suka gemar main layangan ya Mas ya? Alhamdulillah, suka. Alhamdulillah suka. Nggak takut panas? Panas sih takut, tapi kalau ditakuti ya sama aja, namanya hobi. Hobi ya? Lebih takut kalau nggak boleh main layangan kali ya. Betul, seperti itu. Oke, baik, itu tadi ya 3 narasumber sudah hadir menemani Dinda di kursi panas ruang siar radio Erlisa FM, dan semoga tetap adem ayem, tidak panas ya, tidak kemerungsung ya, tetap tenang, santai-santai aja, kita ngobrol nyantai di sini, santai sama narasumbernya tentang terobosan para pedagang kecil Jepara di masa pandemi. Oke, Mas Hasan, juga Mas Saiful dan Mas Yohanes. Tentunya kita ketahui ya, mas-mas bertiga ini ya, terima kasih atas kehadirannya. Kita tahu layang-layang pada tahun-tahun terakhir ini, dewasa ini tidak hanya diminati oleh anak-anak kecil. Orang dewasa juga gemar main layang-layang, bahkan menjadi hobi. Bahkan sampai ada yang membuat itu sebuah pertandingan dan macam-macam. Kira-kira sejak kapan permainan anak-anak ini menjadi hobi orang dewasa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini? Oke, saya pengen beralih ke Mas Saiful Hasan. Saiful Hasan ya. Mas Saiful Hasan ini adalah pemain layangan sahabat Erlisa. Tadi sudah dikatakan oleh Mas Yohanes ya, Mas Saiful ya, bahwa kalau memang sudah hobi bermain layangan itu tidak hanya anak kecil saja, tapi orang dewasa juga hobi main layangan. Bahkan kalau memang sudah digemari, rela mengeluarkan biaya seberapapun sekiranya itu masih mampu, tetap akan dilakukan. Bahkan tadi Mas Yohanes juga sampai mengatakan rela 2 bulan tidak kerja hanya demi layangan gitu. Kira-kira gimana kalau dari Mas Hasan sendiri dalam bermain layangan? Jor-joran gitu juga atau? Ya, assalamualaikum buat sahabat pendengar Erlisa dimanapun berada. Saya ini hanya pemain ketika dalam pandemi ini melihat teman-teman bermain layang-layang. Saya tertarik dan saya juga ikut. Setelah ada masukan dari teman-teman, posisi saya saat ini adalah di lembaga desa adalah Karang Taruna. Ada masukan dari teman-teman agar dibuatkan turnamen. Turnamen. Tapi dalam pandemi kita mengingat instruksi dari Bapak Bupati bahwa Agustus tidak boleh ada kegiatan ya, seperti itu. Tapi untuk menyikapi hal demikian, kita memang tidak membuat lomba untuk terbuka. Kita hanya untuk lokal, kalangan pengrajin dan pemuda yang gemar bermain layang-layang. Terus kita batasi kuotanya, terus kita mainnya di sawah, kan berhubung sawah masih luas, masih luas, terus belum ada tanaman, kan masih kering. Nah, di situ kita mengikuti pola masalah COVID untuk berjemur. Nah, kita gunakan itu untuk sekalian berjemur, sekalian bermain ya. Iya. Terus kita bagi-bagi masker untuk setiap sambil, peserta. Bagi-bagi masker. Saya minta masker dari pemerintah desa, ada 200 masker yang saya bagikan untuk peserta dan penonton. Oke, wah keren juga nih ide-ide yang luar biasa. Dan ketika di situ setelah diadakan turnamen itu berapa peserta yang mengikuti? Peserta yang saya masukkan, saya tertera pada promosinya 28 peserta saja. Nah, tapi ya. Antusias dari teman-teman muda sangat banyak. Nah, jadi untuk formalitas kita buat 28, tapi untuk pendaftar itu sangat banyak. Tak tanyakan dari list itu ada sekitar 100-an, tapi realitanya kita seleksi dari layangan yang bisa masuk ke peserta itu harus merah putih, bertema merah putih. Layangan yang dibuat bertema merah putih. Oke. Rata-rata layangannya jenis apa, Mas? Apakah sama kayak gini?
naga gitu? Ada bintang ada. tamu, bintang tamu naga dari Kalinyamatan, Mas. iya. Dari Juara Kalinyamatan. Enggak, kita Itu sebagai bintang tamu ya, aja. bintang tamu. Mereka WA saya jawab, ngapunten nih Mas, ini hanya untuk kalangan lokal. Baik ya, luar biasa sahabat Erlisa, itu tadi sampai layangan aja ada bintang tamunya, kayak artis aja ya ini. Layangan naga ini ternyata sekarang jadi artisnya turnamen layangan di Jepara. Dan tentunya diadakannya permainan layangan saat ini itu setidaknya bisa juga untuk menjaga protokol kesehatan dengan berjemur ya Mas, yang melakukan berjemur sambil bermain, kayaknya happy banget Kita begitu pakai ya. masker juga. Ada bagi-bagi masker, hand sanitizer. Nah itu dia yang di sini ada nilai positifnya yang luar biasa. Dan ternyata di masa pandemi ini layangan juga bisa dijadikan sebagai perdagangan yang spektakuler, terobosan bagi para pedagang kecil yang kemarin mungkin produksi barang-barang dolanan atau alat-alat mainan anak-anak sekarang beralih menjadi produksi layangan karena lagi musimnya laris-larisnya di masa musim kemarau saat ini ya sahabat Erlisa. Baik, dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih untuk sponsor yang sudah mendukung acara ini. Ada toko Sinar Barokah yang berada di Bangsri dan juga Bapak Ranto jual umpan udang hidup kilang-kilong di Kecamatan Blongo, Kabupaten Jepara. Terima kasih untuk Pak Ranto, semoga sehat selalu. Oke, tadi sudah disampaikan sama narasumber bertiga sahabat Erlisa bahwa layangan ini memang di masa-masa atau di musim-musim kemarau ini sangat luar biasa. Terlebih saat ini masa pandemi yang notabene banyak sekali anak-anak itu di rumah nganggur, tidak ada kegiatan, sehingga sambil menjaga imun tubuh, sambil berjemur, mereka melakukan kegiatan yang bermanfaat, bermain layang-layang. Iya, itu sehat dan senang, menyenang. Mas Hasan, tadi Mas Hasan ya. Untuk pengembangan industri layangan, Mas, sebagai suatu kegiatan bisnis ya, kira-kira apakah sudah pernah mendapatkan bantuan gitu ya dari Karanganyar, dari pemerintah untuk desa Karanganyar? Kan Karanganyar ini terkenal dengan pusat kerajinan anak-anak gitu loh. Terutama layangan ini jadi sorotan gitu. Ada nggak sih? Ya, ketemu saya lagi. Untuk layang-layang, masa pandemi ini belum ada sih, belum ada. Belum ada ya. Oke. Terus ini sebagai ide pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi, pertama kita membuat layang-layang itu bahannya ini adalah dari plastik bungkus makanan ulang tahun, plastik ulang tahun. Terus kita berarti dari daur ulang limbah gitu, bisa dikata begitu? Iya, tapi kalau untuk industri buat limbah nanti nunggu bahannya kelamaan. Karena limbahnya nggak ada. Iya. Oke deh Mas, berarti tidak usah nunggu bantuan pemerintah saja sudah jalan lancar kok ya kayaknya. Oke, lanjut ya Mas ya. Saya pengen tahu nih tentang Kecamatan Welahan. Mas-mas berdua nih ya, kan dari desa Welahan diantar Pak Petinggi ke sini, ada pengawal-pengawal khusus ke sini, luar biasa kerennya. Ini Mas juga Ketua Karang Taruna Desa Karanganyar, betul ya Mas ya? Kecamatan Welahan juga dikenal daerah industri mainan anak-anak seperti yang saya sampaikan tadi ya. Daerah pemasarannya sudah menyebar dan juga ke berbagai daerah-daerah lain. Kira-kira mainan layang-layang ini juga sudah menjangkau pemasaran yang luas begitu? Atau seperti apa kisah-kisah dari layangan kok sampai diproduksi di daerah Karanganyar ini terkenal terbanyak begitu? Makanya mas-mas berdua ini saya undang untuk berkenan hadir di sini karena sorotan dari luar daerah ini sangat luar biasa untuk daerah Karanganyar. Gimana nih Mas? Jenengan apa kula? Dua-duanya nanti bergantian. Ya, assalamualaikum kembali. Ini kok ternyata godek ngomong. Gimana? Ngepek. Waduh. Ya, untuk pemasarannya ya Mbak ya. Untuk pemasaran saya juga ngikutin produksi sih.
tapi nggak terlalu banyak, sedikit. Kalau saudara saya memproduksi banyak. Untuk pemasaran, kita orang rumah hanya membuat. Nanti ada dari orang rumah sendiri yang bagian memasarkan. Biasanya kan dagang mainan-mainan, terus nanti ditambahin layangan. Sehubungan di bulan September ini kan musim anginnya kan lumayan kencang. Jadi untuk di wilayah Welahan itu banyak sekali kegiatan lomba-lomba layangan. Jadi setiap ada informasi, saya dapat informasi dari teman-teman pemuda di desa sana ada festival layang-layang. Nah, nanti ada di desa sana itu masih di desa lain gitu. Ya, terus jadi nanti teman-teman saya kasih informasi besok ada festival di sana. Di mereka antusias langsung regudu ya, gitu mengikuti lomba sambil membawa layang-layang. Enggak banyak begitu banyak, paling cuma 100. Oh iya. Pasti laku gitu ya, habis. Ya, gitu. laku, ada yang habis, ada yang masih sedikit, dijual harga nyampe 10.000 hingga 5.000. Yang beli pasti anak-anak yang beli anak-anak, terus orang tua pun juga membeli untuk di rumah. Ya, seperti itu. Oke, baik. Sontakannya Mas sudah ditutup. Ini sahabat Arlisa jangan kemana-mana karena kami berempat akan kembali lagi setelah satu jeda berikut ini. Sinar Barokah melayani grosir dan eceran. Sedia aneka macam pakaian anak-anak, dewasa, dan lain-lain. Sinar Barokah, Pasar Bangsri 2, Blok A 16, Los, Pasar Lama, Gang 3. Atau hubungi Mbak Yeni, handphone 085 200 108 721. Umpan pancing Pak Haji Ranto. Umpan pancing Pak Haji Ranto. Jual umpan, udang hidup, kilang-kilong. Dan juga menyediakan peralatan memancing serta menerima pesanan. Umpan pancing Pak Haji Ranto. Serobyong RT 1 RW 3 Blonggo. Telepon 085 325 225 902 atau WhatsApp 082 324 755 546. Ingat umpan pancing, ingat Pak Haji Ranto. Oke, 94,7 FM Radio Arlisa, radio aslinya Jepara. Dinda Kirana masih selalu setia menemani sahabat Arlisa. Thank you banget yang sudah selalu stay di Global yang 94,7 FM dan juga sudah mendengarkan Radio Arlisa lewat streaming di www.arlisafmjepara.com dan juga yang sudah nonton bareng di Facebooknya Arlisa FM Jepara. Semoga Anda bahagia, sehat, damai bersama keluarga. Tentunya juga tak lupa selalu kami senggol-senggol untuk sponsor yang sudah mendukung acara ini ya. Ada toko Sinar Barokah dan juga Pak Ranto, Bapak Haji Ranto, jual umpan udang hidup kilang-kilong. Ini berada di wilayah arah Bondo sana. Untuk Sinar Barokah ini berada di Kompleks Pertokoan Pasar Bangsri. Baik, untuk sahabat Arlisa yang ingin bergabung silahkan bisa masuk lewat teleponnya 02914299800 atau yang sudah chat WA. Terima kasih ya, ini sudah ada beberapa yang masuk, nanti akan ditanggapi di 081805805804. Kembali saya mau sapa-sapa narasumber ya. Ini sudah mulai yang tadi agak tegang, ini menegangnya mengurang ya, nyantai. Tadi dingin, sekarang sudah hangat. Biasanya gitu, soalnya saya juga pernah mengalami pengalaman kayak gitu. Oke, saya mau ke Mas Hasan. Suka duka, awas kalau mulai lagi salam, awas. Suka duka ya. Sukanya dulu apa dukanya dulu ya? Suka dulu. Mengingat suka, teringat ketika duduk di bangku SD kelas 3 kurang lebih tahun 1992. Soalnya saya ini masih muda Mbak, kelahiran 88, usia saya baru 16 tahun 2 kan. Begini ngaku muda ya Mas ya. 16 kuadrat. Nah, sukanya itu pas ketika bersama teman-teman, ya ada lagunya juga sih, ku ambil bulu sebatang, ku potong. Panjang. Oke deh, banyak sekali ya lelucon-lelucon dari beliau-beliau yang hadir di kesempatan hari ini sahabat Arlisa. Pemain-pemain yang handal di
permainan layangan. Kami sengaja menghadirkan karena di masa pandemi ini layangan lagi heboh dan gencar-gencarnya di Kabupaten Jepara. Baik, sekarang kita saatnya, karena waktunya juga sudah nggak terasa, tinggal sekitar 7 menit atau 6 menit ke depan ya. Baca chat-chat yang masuk, WA yang masuk. Oke. Ini dari Aris Army. Ya, emang benar video yang beredar nggak boleh main layangan. Soalnya ada Pak Polisi juga. Ih, gimana nih? Emang benar Mas Yohanes? Ditanggapi sedikit. Setahu saya sih ada dengar-dengar sih gitu, Mbak. Tapi kok saya kemarin beberapa minggu yang lalu ke Ngelak itu rame banget dan kayaknya itu ngungkuli lomba lamenya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Jadi kan kita berjemur ya gitu ya. Oke, baik. Ada yang pengen menanggapi lagi dari mas-mas berdua tentang polisi ini? Ya kayaknya sih di tempat saya aman, nggak ada. Aman, ya? Selama masih mengindahkan protokol kesehatan, kemungkinan tidak ada larangan. Selama masih mengikuti aturan. Iya, mengikuti aturan. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu dari Mas Surun. Sama lah ini sama. Oke, baik. Kita lanjutkan baca chatnya karena kita sudah menuju pukul 4 sore ya. Waktu tinggal beberapa menit sekarang. Tolong Mas, siapa tadi? Mas Surur, Mas Hasan dan juga Mas Yohanes. Kira-kira kapan lagi ada turnamen? Sampaikan kepada sahabat Arlisa, siapa tahu ada yang berminat ikutan lomba. Dari Fitri di Mlonggo. Mas Yohanes. Mas Yohanes biasanya suka ikutan. Setahu saya untuk saat ini belum dapat info ya, Mbak. Untuk lomba itu belum dapat info. Gitu ya. Jadi belum tahu. Mas Hasan mungkin ada info? Kalau saya sendiri dari analisa angin itu bulan Juni sampai bulan September itu angin kencang. Selebihnya itu anginnya itu sudah tidak bisa diprediksi lagi. Kemungkinan untuk turnamen untuk wilayah Jepara kemungkinan masih ada sisa tapi berapa bulan nih Mas? Iya, mungkin akhir Desember ini mungkin itu sudah nggak ada lomba ya Mas ya. Kan kita menyesuaikan kondisi. Iya. Hujan lah. Hujan ya. Biasanya seperti itu. Ini September, ini Oktober, November berarti ya nanti. November itu kemungkinan anginnya pun sudah nggak sekencang ini. Kalau dari analisa BMKG pun juga kondisinya cuacanya juga tidak mendukung. Kok malah saya wawancara dengan ahli BMKG nih ya. Luar biasa nih Mas Hasan. Ya, baik. Sekarang yang terakhir nih Mas. Chatnya sudah habis ya. Yang terakhir sekarang karena kita sudah memasuki pukul 4 lewatnya 2 menit ke depan. Harapan himbauan kepada pemerintah. Harapannya mas-mas bertiga ini kepada pemerintah Kabupaten Jepara dan juga kepada masyarakat Kabupaten Jepara. Mas Yohanes dulu. Hadap kamera Mas. Ya. Berharap. Untuk harapan saya untuk Kota Jepara diadakan lomba layangan tiap tahunnya, Mbak. Agar kami pengrajin juga pegiat layangan itu semangat untuk membuat kreasi yang baru. Itu lebih semangat, Mbak. Kalau nggak ada lomba itu lesu. Ya gitu. Dan akhirnya dengan diadakannya lomba, layangan laris manis ya Mas. Ya, amin. Juga untuk memperkenalkan wisata di Jepara. Di Jepara. Wow, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Mas Yohanes. Operator. Thank you. Baik, sekarang Mas Hasan, harapannya ke kamera Mas. Jangan salam lagi ya Mas ya. Ya untuk harapan saya. Ke mic Mas. Ya, mewakili masyarakat dari desa saya. Untuk UMKM ini kan lagi program pemulihan ekonomi. UMKM harapan dari pemerintah kabupaten bisa berkunjung dan menjumpai atau menemui semua pengrajin. Mulai dari pengrajin layangan maupun mainan yang lain-lain. Mungkin harapannya seperti itu. Ke Karanganyar. Iya. Luar biasa juga nih Karanganyar sebagai pusat pengrajin mainan anak-anak ya terkenal di seantero Indonesia bahkan mancanegara. Thank you banget untuk Desa Karanganyar, semoga tetap maju jaya terus. Amin. Sekarang langsung ke Mas Miftahus Surur. Gimana nih Mas, harapan, himbauan
kepada masyarakat Jepara dan juga pemerintah? Ya, untuk pemerintah itu alhamdulillah sudah baik ya, memperbolehkan adanya perlombaan, tapi itu ada batasannya, maksudnya ada protokol kesehatan, menjaga jarak lah gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk tahun depan itu kalau apa itu ya, harus mensupport lah kalau ada lomba-lomba layangan ya. Enggak, kayaknya pas waktu pandemi ini malah makin rame ya, Makin rame. layan ya. Ya benar. Soalnya Belum pernah. Iya, karena pandemi haus hiburan ya. Dan banyak sekali yang di rumah memanfaatkan situasi dan kondisi. Oke deh sahabat Erlisa, tuntas sudah 1 jam kebersamaan kita di talk show hari ini, obsesi obrolan seputar situasi Jepara. Kali ini bersama beliau bertiga, ada Mas Yohanes, ada juga Mas Hasan dan juga Mas Miftahus Surur dengan bawakan tema terobosan para pedagang kecil Jepara di masa pandemi. Dan ternyata permainan atau alat mainan layangan yang dulu digemari anak kecil sekarang merambah digemari oleh orang-orang dewasa di akhir-akhir saat ini ya sahabat Erlisa. Dan alhamdulillah dengan terobosan produksi layangan ini ternyata bisa membuat perekonomian sedikit teratasi, bisa stabil dan tetap bisa terus perguliran perekonomian bisa terus berjalan sahabat Erlisa. Alhamdulillah terobosan ini bisa ditiru siapa saja, silahkan buat sahabat Erlisa terutama masyarakat kota Jepara. Ayo tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi, jangan ngelokro di rumah, tetap ayo bangkit, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang sekiranya itu bisa menghasilkan untuk melanjutkan perkembangan perekonomian di keluarga. Sukses untuk sahabat Erlisa, terima kasih untuk kameraman, terima kasih untuk operator yang sudah membantu acara obsesi kali ini. Terima kasih juga untuk narasumber Mas Surur, Mas Hasan, Mas Yohanes. Terima kasih juga untuk sponsor yang sudah mendukung acara ini, ada Toko Sinar Barokah dan juga Bapak Ranto, penjual udang hidup kilang-kilong. Semoga sukses selalu. Akhirnya kami berempat pamit undur diri. Kita dada-dada ke Facebooknya Erlisa FM Jepara. Terima kasih yang sudah nonton bareng. Semoga sukses selalu ya. Tetap konsentrasi dan prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsesi obrolan seputar situasi Jepara yang dipersembahkan oleh Sinar Barokah melayani